Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat hingga saat ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada beliau yang tak pernah menaiki motor, yang tak pernah memencet kalkulator, namun akhlaknya menjadi pelopor, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Suhab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Bapak Zainuddin MPD. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Maufiratul Hamdiah MPD. Yang saya hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Retorika Ahmad Ilzamul Hikam MPD. Langsung saja pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang sholat, yang mana sholat ialah kewajiban bagi setiap umat manusia, bukan fardu kifayah, melainkan fardu ain. Dan meninggalkan sholat adalah termasuk dosa besar. Al-Habib Abdullah Al-Haddad meriwayatkan dalam satu kitab yang bernama Al-Fawaidul Mukhtar halaman 131, yakni Bismillahirrahmanirrahim, bima yurithu su'ul khatimah tarkus sholah, dan yang mewariskan su'ul khatimah ialah meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari itu semua. Awal mulanya sholat itu bukan 5 waktu, melainkan 50 waktu, dan itu bersangkutan dengan peristiwa Isra Mi'raj, yakni perjalanan malam Rasulullah. Pada peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke langit berapa saya lupa, tidak tahu, bersama malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berhenti di pintu langit itu. Rasulullah terus menjumpai Allah. Pada perjumpaan itu Rasulullah bertemu dengan Allah, dan Allah memerintahkan untuk menjalankan 50 waktu salat. Rasulullah penurut. Akhirnya Rasulullah turun tuh ke bawah, dan di langit kalau gak salah ketiga Rasulullah bertemu dengan salah satu nabi. Cerita Rasulullah gini, ini yang diperintahkan Allah gini. Akhirnya nabi tuh bilang, jangan Muhammad, umatmu gak akan kuat untuk melakukan sholat 50 waktu. Kembalilah kepada Allah, minta penawaran kepadanya. Kembali Rasulullah kepada Allah. Akhirnya diturunkan lagi 5 waktu sholat menjadi 45. Turun lagi Rasulullah, ketemu sama Nabi itu lagi. Terus terjadi berulang kali kejadian itu, sampai akhirnya waktu sholat menjadi 5 waktu. Turun Rasulullah dan ketemu sama Nabi itu lagi. Jangan Muhammad, umatku gak akan kuat. Lalu bilang Nabi Muhammad, aku sudah malu pada Allah jika masih menawar lagi. Subhanallah. Itu perjuangan Rasulullah kepada kita. Rasulullah tahu bahwa umatnya gak akan kuat untuk melaksanakan 50 waktu sholat. Subhanallah, jika seandainya tuh ya Nabi Muhammad balik ke atas dan meminta penawaran lagi, insya Allah umat muslim gak ada sholat. Lost dong kita dong, gak ada sholat tuh umat Islam. Jadinya rukun Islam ada 4, syahadat, zakat, puasa, haji dong. Tapi ya sudah, memang Islam sudah mewajibkan sholat bagi kita. Loh, kok Islam sholatnya setiap hari sih? Kok 5 kali sehari sih? Lihat itu Kristen sholatnya cuma seminggu sekali. Enak dong jadi Kristen. Enggak, Islam enggak gitu. Kalau kamu memang mau sholat 1 minggu sekali, ya sudah, jadi Kristen saja, kan gitu. Enggak repot. Islam tuh enggak repot. Tapi untungnya Rasulullah masih melakukan tawar-menawar dengan Allah. Jika seandainya 50, kita yang 5 waktu saja sudah sering menunda-nunda, apalagi yang 50 waktu sholat. Insya Allah gak akan sholat umat Islam gini 50 waktu, bayangkan gimana capeknya. Tapi itu kan sudah berbentuk ibadah kita kepada Allah, bentuk pengabdian kita kepada Allah, karena sudah menempati tempat tinggal yang telah disediakan oleh Allah. Yang 5 waktu saja kita sudah sering meninggalkannya, apalagi yang 50 waktu. Pernah suatu hari diceritakan ada seorang pemudi yang meninggal, lalu sudah dimakamkan. Adiknya berkata kepada sang ibu, wahai ibuku,
gelangku ketinggalan di makam kakak. Bagaimana, apakah aku boleh menggali kuburannya lagi? Boleh, wahai anakku, silahkan. Pergi tuh si adik ke makam kakaknya. Digali tuh makam kakaknya. Lalu keluar api dari makam sang kakak. Kembali ditutup sama sang adik. Sang adik takut, sang adik gemetar, sang adik menangis. Kenapa bisa makam kakakku terdapat api yang besar seperti ini? Kembali lagi tuh sang adik kepada sang ibu. Wahai ibuku, di makam kakak terdapat banyak api. Amalan apa yang menyebabkan kakak seperti itu? Sang ibu pun menangis terseduh-seduh. Lalu sang ibu berkata kepada sang anak, wahai anakku, semasa hidupnya kakakmu sering meninggalkan sholat, wahai anakku, maka janganlah kau meniru perbuatan itu. Subhanallah, itu meninggalkan sholat sungguh adabnya sangat besar, itu belum sampai kiamat. Gimana kalau sudah nanti kiamat? Nauzubillah min dzalik, semoga kita termasuk dalam orang yang tidak meninggalkan sholat. Skip. Kenapa harus meninggalkan sholat? Islam itu nggak repot kok. Kita tidak bisa sholat berdiri, ya sudah, sholat duduk. Kita nggak bisa sholat duduk, sholat dengan cara berbaring. Nggak bisa dengan cara berbaring, sudah dengan isyarat. Ya kalau sudah tidak bisa dengan isyarat, ya sudah disolatkan saja. Ngapain repot? Gitu saja kok repot, kata Gus Dur. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahul musta'an ila thoriqil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.